Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Isriami dengan NIM 8604696676. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Ini saya akan menjelaskan tentang satu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau antologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Ia menyediakan kerangka berpikir kritis untuk menyimpulkan asumsi dasar, metode penelitian, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan dalam bidang pendidikan. Dengan antologi, filsafat ilmu membantu kita memahami hakikat realitas pendidikan seperti apa itu belajar atau peserta didik secara esensial. Epistemologi memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan bersifat sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengarah pada penggunaan metode ilmiah yang tepat dalam penelitian pendidikan. Sementara itu, aksiologi membimbing perumusan nilai-nilai etis dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas. Tanpa pengawasan filsafat ilmu, ilmu pendidikan berisiko kehilangan arah, terjebak dalam praktik yang tidak berdasar, atau bahkan mengabaikan dimensi etika yang fundamental. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah arena di mana teori-teori filsafat ilmu diuji dan diimplementasikan melalui proses pendidikan. Konsep-konsep abstrak filsafat ilmu menjadi konkret dan relevan. Ketika pendidikan berhasil membentuk individu yang kritis, refleksi, dan memiliki integritas intelektual, individu-individu ini kemudian dapat berkontribusi pada pengembangan filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sendiri. Mereka akan menjadi generasi yang mampu merenungkan, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran filosofi baru. Memperkaya diskursus filsafat ilmu. Pengalaman empiris dari praktik pendidikan juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofi baru yang menantang dan mendorong filsafat ilmu untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan kompleksitas dunia nyata. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau antologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai analisis pisau yang tajam dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan melalui 3 cabangnya, yaitu antologi, epistemologi, dan aksiologi. Antologi membantu kita memahami hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah masalah kemiskinan belajar adalah masalah individu atau sistemik?
Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan tentang masalah tersebut diperoleh dan divalidasi. Misalnya, apakah data tentang prestasi belajar siswa sudah representatif dan diukur dengan metode yang tepat? Aksiologi membimbing kita dalam menanamkan nilai-nilai yang mendasari solusi yang diusulkan. Misalnya, apakah kebijakan pendidikan tertentu adil dan berpihak pada semua lapisan masyarakat. Dengan pisau analisis ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah, menyebarkan pendekatan yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Misalnya kebijakan iklim merdeka yang tekanan pada pengembangan potensi individu dan kemandirian belajar mencerminkan pandangan filosofi tentang hakikat peserta didik sebagai subjek aktif. Dalam kurikulum pengembangan filsafat membimbing pemilihan materi pelajaran dan metode pengajaran yang sesuai dengan hakikat pengetahuan atau epistemologi dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan atau aksiologi. Misalnya, kurikulum yang mengintegrasikan karakter pendidikan didasarkan pada pemahaman aksiologis, bahwa pendidikan tidak hanya tentang kognisi. Dalam proses pembelajaran, filsafat ilmu mempengaruhi pendekatan pedagogis yang digunakan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam berbagai aspek. Dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang berlandaskan pada pandangan tentang manusia dan masyarakat yang ingin dibentuk atau ontologi dan aksiologi. Pendekatan konstruktivisme misalnya dihapus pada pandangan epistemologis bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan hanya transfer. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi wacana teoritis, tetapi juga panduan praktis yang membentuk wajah pendidik kita. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.